Perkenalkan, nama saya Rika Andriani dengan NIM 230304127. Di sini saya sebagai mahasiswa UMRI ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar bisnis. Dan di sini saya akan membahas pertemuan 9 sampai dengan 15. Pertemuan 9, penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan, proses, pengaruh teknologi, strategi, pengukuran keberhasilan, dan juga studi kasus penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Pertumbuhan bisnis. Menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 2. Kepuasan pelanggan. Melalui penciptaan nilai, tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. 3. Keunggulan kompetitif. Menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Proses penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Analisis kebutuhan pasar. Memahami kebutuhan pasar akan menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. 2. Inovasi produk dan jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 3. Pengiriman yang efisien. Memastikan pengiriman produk dan jasa yang efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Pengaruh teknologi terhadap penciptaan nilai. 1. Otomatis teknologi memungkinkan otomatisasi proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai. 1. Penjualan dan pendapatan penjualan. Pendapatan yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang diakui pasar. 2. Tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan adalah indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana nilai yang dihasilkan telah memenuhi harapan pelanggan. 3. Market share. Meningkatnya pangsa pasar menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Studi kasus penciptaan nilai yang sukses adalah: pertama, Apple Inc. Apple menciptakan nilai melalui inovasi produk yang revolusioner seperti iPhone dan MacBook yang memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggannya. 2. Tesla menciptakan nilai melalui pengembangan mobil listrik yang mencerminkan keunggulan teknologi dan kesadaran lingkungan. 3. Netflix menciptakan nilai melalui platform streaming yang menghadirkan konten. Pertemuan 10, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah, perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis memerlukan etika? 1. Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. 2. Agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. 3. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Pertama, etika bisnis di bidang akuntansi. Kedua, etika bisnis di bidang keuangan. Ketiga, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Keempat, etika bisnis di sistem informasi. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. 1. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. 2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. 3. Pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. 4. Pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi social responsibility bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ekonomi. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Tanggung jawab hukum.
mematuhi hukum perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Undang-undang yang mengatur tentang CSR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 PT berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Pertemuan ke-11 yaitu manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen pertama yaitu planning, kedua organizing, ketiga leading atau directing, keempat controlling. Planning atau perencanaan suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Cakupan dari perencanaan adalah 1. Menetapkan tujuan. 2. Analisis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan tersebut hendak dicapai. 3. Menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan. 4. Evaluasi dan identifikasi kekurangan dan kelemahan perencanaan perusahaan. Kedua, organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Leading atau directing merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Peran interpersonal, manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Dari hal inilah muncul peran yang bersifat interpersonal. Peran interpersonal meliputi figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai perwakilan perusahaan. 2. Leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. 3. Liaison, yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Keterampilan atau keahlian manajerial atau managerial skill. Untuk dapat menjalankan peran pemimpin atau manajer secara efektif, maka manajer perlu memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan. Adapun keterampilan tersebut antara lain: 1. Keterampilan teknis, yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. 2. Keterampilan interpersonal atau human skill, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain sebagai perorangan atau kelompok. Ketiga, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi. Bab 12. Fungsi perencanaan atau planning. Apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. 5W tambah 1H. 1. What? Apa sungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan? Dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kedua, why? Mengapa hal itu yang menjadi tujuan dan bukan yang lain? Ketiga, where? Di mana program atau kegiatan itu dilakukan? Keempat, when? Kapan akan dilakukan? Kelima, who? Siapakah yang akan terlibat dalam pelaksanaannya? 6. How? Bagaimana program atau kegiatan itu akan dilakukan? 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan, yaitu proses,
Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Pengambilan keputusan perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang. Perencanaan melibatkan elemen penting yaitu pertama, tujuan atau goals. Pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Kedua, sasaran. Sasaran yang baik adalah memenuhi kriteria SMART, specific, measurable, dapat diukur, achievable, dapat dicapai dan realistic, dan time horizon, berjangka waktu, dan spesifik. Artinya dalam setiap butir sasaran hanya mengandung satu hasil akhir yang diharapkan perusahaan. Ketiga, level perencanaan, yaitu top, middle, low, perencanaan strategik, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Keempat, alat bantu perencanaan, yaitu bagan arus atau flowchart. Bab 13. Fungsi pengorganisasian. Fungsi desain dan struktur organisasional. Pertama, fungsi organisasional. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. 2. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Ketiga, struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang didapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahap. 1. Pembagian kerja. 2. Departementalisasi pengembangan. 3. Hierarki organisasi. 4. Pengisian jabatan. Kelima, pengkoordinasian. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Lingkungan organisasi. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. 2. Strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi. 3. Teknologi. 4. Bab 14, yaitu tentang fungsi kepemimpinan. 1. Kepemimpinan atau leadership, suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau menggerakkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Penggunaan kekuasaan atau power. Kekuasaan power. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Reward power, kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Coercive power, kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator atau pengirim pesan dengan receiver atau penerima pesan. Sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Kategori komunikasi berdasarkan dampaknya bagi penerima pesan.
1. Komunikasi informatif. Dalam komunikasi ini, pengirim pesan atau sender melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan agar penerima pesan menerima informasi yang relevan. 2. Komunikasi rekreatif. Komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan untuk menimbulkan suasana menyenangkan. 3. Komunikasi persuasif. Komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan membujuk penerima pesan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kategori komunikasi terkait dengan struktur organisasi. 1. Downward communication. Segala bentuk komunikasi yang mengalir dari pimpinan atau manajer kepada bawahannya. 2. Upward communication. Merupakan komunikasi yang mengalir dari bawahan kepada atasannya. Ketiga, lateral communication. Komunikasi yang terjadi antara personel dalam suatu jenjang manajemen tapi dalam departemen berbeda. 4. Diagonal communication. Komunikasi yang dilakukan oleh personel-personel yang memiliki jenjang manajemen yang berbeda serta berasal dari departemen yang berbeda. Kewenangan atau authority. Persyaratan agar kewenangan efektif atau Chester Barnard. 1. Bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau batasan. 2. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. 3. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. 4. Sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Jenis kewenangan lini. Mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan staf. Mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Pelimpahan wewenang atau delegasi. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi. Berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Sentralisasi vs desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Pentingnya jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah individu-individu yang terkoneksi antara satu dengan lainnya yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Hal ini memperlihatkan esensi perilaku manusia, yaitu interaksi melalui pertukaran informasi antara satu individu dengan individu lainnya dalam suatu sistem. Fasilitas komunikasi bisnis di era digital. Komunikasi digital disebut pula komunikasi online. Komunikasi digital artinya komunikasi berbasis personal komputer buat mengirim serta mendapatkan pesan atau bertukar fakta lewat platform. Jenis-jenis komunikasi daring berikut adalah jenis-jenis komunikasi daring yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari. 1. Komunikasi sinkron chat. Jenis komunikasi sinkron chat bisa dibilang menjadi cara komunikasi yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar orang. 2. Komunikasi sinkron video call. Sesuai dengan namanya, jenis komunikasi daring ini memakai video call atau panggilan video sebagai penghubung. 3. Komunikasi asinkron video. Meski sama-sama memakai video, tapi jenis ini berbeda dengan komunikasi sinkron video call. Bentuk penerapan komunikasi bisnis dalam operasional suatu organisasi tentunya beragam.
Berikut adalah beberapa contoh penerapan komunikasi bisnis yang sering digunakan di era digital, yaitu 1. Endorsement. Endorsement adalah suatu istilah yang dipakai untuk memasang iklan dengan cara disampaikan oleh pemilik blog, sosial media, atau promotor lainnya. 2. Penawaran produk via email. Penawaran produk atau jasa masih kerap diterbitkan melalui email. Selain dapat memuat kiriman dengan kuota yang besar, email juga dapat dijadikan sebagai bukti aktivitas bisnis. 3. Telemarketing. Telemarketing adalah aktivitas yang memasarkan suatu produk atau jasa melalui telepon. Contohnya, mungkin Anda pernah mendapatkan telepon penawaran seperti pinjaman, kartu kredit, atau paket pariwisata. C. Etika dalam berbisnis. Terdapat etika komunikasi bisnis yang dapat diterapkan dalam komunikasi bisnis baik dengan menggunakan media baru ataupun tidak, yaitu 1. Memaparkan informasi yang benar, 2. Memberikan informasi yang efektif dan tepat sasaran, 3. Memberikan pesan dengan kalimat yang baik tanpa memojokkan kompetitor, 4. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. D. Tantangan komunikasi dalam bisnis di era digital. 1. Hambatan teknis, 2. Hambatan semantik, 3. Hambatan manusiawi.